Tapi pernikahan itu Bapak setuju ya? Ya setuju, nggih purun tanda tangan gitu menikahkan apa. Ya jadi masalah adalah ditinggal iku mau ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, jam 11.04. Bareng orang-orang yang luar biasa di desa mana Mas? Kedungrejo. Kedungrejo, Kecamatan Rembang. Rembang Kota. Rembang Kota loh ya. Dan hari ini saya bareng dengan Mas Denny, relawan ODGJ yang ada di Rembang, Mbak Nita, Mbak Uun, orang-orang yang luar biasa. Nah, saya dikabari oleh mereka tentang keberadaan ODGJ yang sehari-hari tidur di jalanan. Nah, itu loh orangnya. Mbak perempuan tidur di jalanan. Sudah lama Mas Denny? Kalau di jalanan gini mungkin sekitar 1 tahunan. Di jalan 1 tahunan ya. Sebelumnya di rumah terus. Oh gitu. Kabarnya memang orang sekitar sini. Cuman ya sudahlah, kita bersihkan lah ya. Kita bersihkan, kita pakaikan baju karena dia nggak pakai baju ya. Nek dipakai baju dilepas enggak itu? Dilepas. Dilepas ya. Dilepas ya. Iya. Weh, nanti Mbak Nita, Mbak Un siap memandikan ya? Siap. Tiap keluar rumah pasti dipakein baju dulu. Biasanya di luar terus dilepas sendiri gitu. Oh, setiap keluar rumah dipakaikan baju oleh orang tuanya. Terus nek sampai rumah, oke. Kayaknya memang perlu disugesti tertentu ya nanti ya, agar dia mau pakai baju ya. Jenenge siapa Mas? Panggilannya Evi. Evi. Epi gitu. Epi ya. Iya. Coba kita deketin ya. Sebentar ya. Assalamualaikum, Mbak Epi. Assalamualaikum. Salaman sekarang aku. Kukunya panjang banget ya. Mbak, salaman sekarang aku. Tidak bereaksi sama sekali ya. Wajahnya datar banget. Tidak pakai baju, cantik-cantik tidak pakai baju, rambutnya gimbal banget ya. Kita bersihkan yo. Gimbal lah. Mbak Epi, aja neng randang yuk, minggir yuk, Rene, anak aku yuk, melu aku yuk, minggir yuk, aja neng dalan, bahaya sekali, ke situ aja sebentar yuk, ayo, ora popo, yuk, tumut kulon, derek kulon, ini di jalan nanti bahaya, ya, di situ aja dulu loh, di situ dulu, yuk, derek aku seks dulu yuk, kita tenangkan dulu lah ya, Mbak, tolong bantu untuk pakaikan kaos dulu ya, pakaikan saya. Kita pakaikan kaos untuk menutup auratnya. Kene. Ojo ning kene, yuk ngadeg yuk, melaku yuk. Ngadeg yuk. Ayo ngadeg. Ojo ning kene jalan bahaya, banyak motor. Nah. Digosek ra apa-apa. Yo nek mau rene, yuk kesini yuk. Sebentar yuk. Ngadeg yuk. Ayo, Mbak. Allahu Akbar. Ayo nah. Gelem masa ora gelem. Kenesek. Oke. Dipakaikan baju sama cowok ganteng mau dia. Sama Mas Denny anu toh ya. Wah. Orang tuh Denny aja udah. Oke. Oke nah. Ngene tak yo ora ketok to yo. Apapun itu saya tidak akan mencoba menelisik apa penyebabnya. Yang pasti dia ada di jalanan, tidurin nek gone aspal, mengganggu banyak orang, terutama dia sering melepas bajunya. Karena keserempet 2 kali. Keserempet mobil. Ya. Iya, nek dalan nek cah. Mudah-mudahan nanti setelah kita pakaikan baju ini tinggal terus lah ya. Salaman dulu. Durung gelem salaman. Mbak, adus yo, salin yo, nganggo baju sing apik yo. Yo. Anggukkan kepala ya. Anggukkan kepala dia. Mau berarti. Nek makan piye makan? Makan pulang dia. Pulang biasanya. Makan pulang ya. Kalau makan masih inget. Semua masih inget. Kadang pulang mandi. Cuma ya itu Dilepas. ya sering lepas baju terus tidur di jalanan terus. Selalu di sini. Selalu di sini. Kalau enggak di situ agak dekat masjid situ. Panas hujan ya udah. Panas hujan ya gitu. Nih teman dengar ya. Panas hujan pun tetap seperti itu ya. Oke lah, kita akan bersihkan nanti. Kita pakaikan baju yang bersih. Pakai sendal nanti. Rambutnya dipotong gue lah ya, gimbal lah ya.
Biar dirapikan nanti. Ada wong salon yang kene ya. Kita bersihkan ya. Potong kuku dulu. Bentar ya. Teman-teman, kita akan bersihkan Mbak Epi. Epi ya? Epi. Ini Gunafi Ramadan. Gunafi Ramadan nih. Panggilannya Epi. Ramadan. Selairnya Ramadan. Jenengnya Epi ya. Tapi biasanya teman-teman yang ada kasus seperti ini biasanya nggak jauh dari cinta sih masalahnya. Iya ya. Oh ternyata bener oh ya. Nggak jauh dari cinta, hati-hati. Mbak Epi, sorry Mbak. Enggak kotak. Ora gelem ngomong, neng gelem ya. Alhamdulillah. Rene gini loh, kene. Amit teman sewu, permisi, tak kata kukumu. Coba nanti saya coba cari jalan ya untuk bisa membawa dia untuk mendapatkan akses pengobatan ya. Kemarin pihak RSJ Amino Semarang sempat hubungi saya, siapa tahu kita bisa kerjasama ya. Doakan saja. Karena minimal tuh obat gitu nih. Minimal tuh obat. Jadi kan bisa mas memfasilitasi untuk obat kene puskesmas. Yo minimal lah ya, minimal untuk obat lah. Dulu pernah dibawa ke rumah sakit Jiwa. itu kan. Itu bisa pulang sendiri. Bisa pulang sendiri. Ya, terus kasih obat jalan gitu kan. Kasih obat jalan itu dia malah kayak rasa sesak nafas gitu loh. Iya harus konsul dokter. Malah pernah percobaan bunuh diri juga, dia minum speed sama botrek. Astaga. Gara-gara apa itu efek dari obat itu Sakit. iya katanya sesak nafas gitu, makanya terus gak diminum obat lagi. Ya harus konsul dengan dokter memang obatnya. Kalau ada gejala-gejala tertentu harus cerita ya. 2 kali jika dimasukkan ke Semarang itu bisa pulang ke Kediri. Ya karena setelah kesadarannya membaik bisa pulang mas. Iki nek jago nggih iso. Sudah kita potong kukunya, sekarang potong rambut ya. Dirapikan sama Mbak Un. Dan enggak nyodrok, nanti disampuin ya. Rambutnya ada kutu kasur. Awas loh, kutu kasur loh. Kutu kasur ngerti ya? Kalau orang desa tinggi ya. Rambutnya ono tinggi nih ya, cah. Astagfirullahaladzim ya wah. Jadi teman-teman kalau dia kambuh sering teriak-teriak, marah-marah, nangis katanya.
Teman-teman, jadi Mas Denny menginformasikan ke kita, pada saat dia sadar, dia baik mental psikologisnya nih, dia kadang menyesali kenapa harus seperti ini hidupnya. Oke, kita siapkan semuanya. Teman-teman, sudah dipangkas sama Mbak Uun. Piye rasanya, Mbak? Biasa banget. Biasa. Kenapa jenengan mau melakukan? Kan kita sama-sama itu manusia. Sesama manusia. Ya, itulah. Kenapa selain saya tanya gitu kepada orang-orang yang berinteraksi dengan ODGJ? Karena tidak semua orang berani loh mendekat dengan ODGJ itu. Takut, jijik. Tapi mereka enggak, luar biasa. Mereka mau melakukan dan mau membersihkan. Bu Nun Sewu, diresiki angsal. Angsal ye. Teman-teman, ini ibunya Epi datang. Niki ngeten Bu Nun Sewu. Kula ora disanjangi rencang-rencang Rembang tentang Mbak Epi. Sing kene teng dalan. Nah, terus niki kula mriki ajeng kula dusi resiki kula gawake salin. Mboten napa-napa. Mudah-mudahan nanti Mbak Nita bisa ya membantu untuk puskesmas lah minimal ya. Bisa. Kersane nanti dibantu Mbak Nita untuk mendapatkan pengobatan dari puskesmas. Nuwun sewu, riyen iki gara-gara napa? Pacar. Duwe pacar? Agung. Heeh. Namine Wahono. Heeh. Tapi mau meneh niku jak medal-medal terus ngoten terus guruku lah di dugeke sekolahan, janjang gurune terus pacaran di sekolahan, pacaran ning mriku-mriku ngoten. Dadi si bapak ini mboten setuju temen ngoten. Jarene disanjangi tiyang apa lanang nakal gawene mabukan mendeman desa-desa tengkot ngoten. Bapake dadi sing boten setuju. Terus piyambake. Nggih, nah piyambake nggih nekat remen, bapake nggih nentang. Dadose kan terus ditentang bapake, lah piyambake nggih tetep maju mboten mundur. Nah terus dadose niku ngantos dugi men kula nikahke napa. Tapi wong sejaler niku nderek mriki mboten kerasan, mboten raos. Terus sebulan pun mantuk ngaler. Terus mriki niki kan kula kan nderek mriki mboten purun. Terus diperak, terus langsung wis Perak napa? dipegat nggih. Putus. Nggih, putus. Gagal cinta to. Nggih. Terus Sesuai dugaanku. Dereng mboten napa-napa ya. mboten saya sekolah ngantos lulus Iya. SMA. Lulus ngantos SMA. Wau nemen sae kula nikahke. Tanggap ketoprak napa malah. Tapi pernikahan itu Bapak setuju ya? Ya setuju, nggih purun tanda tangan gitu nikahke napa. Ya jadi masalah adalah ditinggal iku mau ya. Ya, apapun sebabnya, apapun awal muasalnya, dia adalah manusia, tetap harus mendapatkan perlakuan yang selayaknya. Nanti teman-teman relawan Rembang akan mencoba membantu mendapatkan akses obat lah ya. Biar nanti kita komunikasi ya Mbak Nita ya, untuk obatnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti kalau komunikasi sinarip dengan rumah sakit jiwa yang di Semarang oke, mungkin bisa kita bawa ke sana untuk mendapatkan obat. Makanya nonton obat kerja ngunjuk ya Bu jenengan iki. Wah, ini kita ke rumah sakit Semarang pun teng tahun depan ini, tahun berapa bro? Napa empat? Sisir. Papat mau, teng sekawan, selwang gitu. Rumah sakit piapa? Jadi gini. Dari rumah sakit jiwa pulang sendiri kawan, 4 kali dirawat di rumah sakit jiwa. Pulang sendiri. Di sana ditanyai sama Bapak Jono, enggak tahu. Kok malah ngoten. Mulai kok mboten tanggung jawab ngoten ya. Maksudnya kula nu kan dereng mriku. Ya ucul. Piye? Boten tanggung jawab sinten. Dianya lepas dari pengawasan mulai dhewe. Wong roh omahe. Nggih, wong tak minggu kula dereng mriku Selasa santen metu mriki kula telepon. Mantuk teng griyane dherek sing tetase agung. Mbak, anak emparane. Lah ngapain dalan Semarang? Iki mulai rene. Ngoten bis ping sekawan. Bas bakdo mantenan niku ping 3 menawi. Bakdo ngeprok anak tejo niku kultur di Semarang. Saderenge nikah sepindah. Oh, saderenge nikah nggih. Nggih pun saya. Oke. Jadi memang sedari awalnya saya ditentang sih ya. Mriki mun beruduk niku mau niki dereng kula pendet. Ngantos enjing-enjing damelan nembe kula pendet ing rumah sakit. Nggih ditata nggih diinganu nggih purun sae. Diriasi ngantenan niku. Nggih purun. Nggih purun.
Untuk batu mas. Mbak Epi, adus ya. Engko didusi Mbak Un karo Mbak Nita. Ganti baju tak bawano baju ya. Oke, yuk ngacek yuk, nek kono yuk, kamar mandi sana yuk. Yuk ngacek. Kita akan bawa ke kamar mandi. Kamar mandi umum. Dibantu banyak warga, just tenang. Ya karena memang dia orang sini dan pada kasihan sayang sama dia ya. Lumayan ya, 100 meter ya. Aduh ya Allah. Kita akan mandikan, bukan saya ya, nanti Mbak Nita sama Mbak Un yang akan memandikan. Di kamar mandi sana dimandikan Mbak Nita sama Mbak Un. Alhamdulillah teman-teman sudah mandi bersih, sudah tidak lagi gimbal rambutnya, disisiri sama Mbak Nita. Alhamdulillah. Ayo ngene yuk, ngombe sik ya jalan aku. Sedilok wae, sithik wae. Yuk, Mbak Epi ngombe. Bismillah. Mbak Siti klo. Ditelan. Mbak Un, pengalaman yang keberapa kali memandikan ODGJ? Baru. Kiko enggak? Enggak ya? Tapi saya sering itu lihat YouTube jenengan. Oh gitu. Mbak Nita, Mbak Novi. gimana rasanya memandikan hari ini? Sini. Minum lagi. Bismillah. Ya, minum. Enggak apa-apa. Ben sehat. Oke. Ojo dibuka. Ketok mengko. Saru. Minum. Kita cakap kok diumum. Oke. Aduh ya Allah ya Rabbi. Sekali lagi mudah-mudahan nanti Mbak Nita bisa membantu untuk akses pengobatan minimal ke puskesmas lah ya. Nanti kan Rembang cedak lah bisa ya. Gue bicaranya lah nanti. Terus mudah-mudahan nanti Sinaore bisa mengkonfirmasi, mudah-mudahan ada kemudahan jalur masuk ke rumah sakit Amino Semarang. Mudah-mudahan lah ya. Karena kasihan ini kalau ada akses obat, insya Allah akan semakin lebih bagus kondisinya. Mbak Epi dengerin saya ya. Pakai baju terus ya. Pakai baju terus ya. Nggak boleh dilepas bajunya, harus dipakai terus ya. Tidurnya di rumah ya, tidak di jalan ya. Tidurnya di rumah. Ya. Menganggukkan kepala, tanda setuju. Mbah, sing sabar. Nanti nek misal Mbak Nita sudah mendapatkan obat dari puskesmas, mbah piye carane diminum nggih. Harus minum obat. Karena wis minum obat semakin bagus kondisinya tidak tandang gawe. Ben semakin sehat. Bunga desa dulunya. Semua orang mengakui dia cantik, kulitnya putih, bersih. Tapi gara-gara kecewa, sakit hati, dan lagi-lagi karena cinta tidak bisa menguasai dirinya, jadi seperti ini. Nggak bisa curhat. Dan memang orang-orang gangguan jiwa semuanya nggak bisa curhat. Epi, seger toh? Adus ya? Adus terus lo ya? Ya? Adus terus. Ya, ayo ke sana ya. Diantar ke pulang, Mas. Bagus ya, no? Kehidupan normal seperti dulu. Sedang diambilkan roti. Kata roti. Iku anyep. Lho wis iki lho dingin. Dingin loh. Dingin loh. Ah, dingin. Saya pengen tahu. Jalurnya dingin ya. Dingin loh. Ngombe dingin. Iki dingin. Yo, bismillah. Ngombe. Ngombe, Mbak. Iku dingin. Enggak mau Buka no. Iya Mas, kita digawa Mbak. Kok mau ambil? Nggih. Dijak langsung nggih, Bu. Nggih, sana sedal mungkin Mbak Nita dugi mriki mulai untuk jajal diobat ke puskesmas lama nggih. Sekali lagi mudah-mudahan nanti kita mendapatkan akses untuk mendapatkan pengobatan ke rumah sakit jiwa secepatnya lah ya. Mudah-mudahan. Kenapa? Gak gelem. Dia sakit buat macam-macam. Sariawan. Tapi badannya panas karena dia jarang minum air. Panas banget. Ayo mantap ya. Oke, diterke mulai. Oke. Bocah enggak ambil Mas, bocah nolak Mas. Denny Uns Nita ini luar biasa. Denny tetangga nih dan care banget dia. Adike. Siapa adik? Iki Mas. Adike Mbak iki. Adikmu. Ini Mbak E. Siapa adik? Mas Tuhan, ya Allah ya Robbi. Adine gantengnya ngono aja. Sehat ya Mas ya. Nanti diajal jagong karo Mbak Nita nanti. Bagaimana puskesmas? Minimal untuk obat puskesmas lah ya. Minimal.
Orang bayar, nek di kis, nek gak duit paling bayar kok 15.000. Punya kis. Nah, oke. Nek memang nanti harus ke rumah sakit jiwa, ngeterke, tak terke. Kontak saya aja nanti. Ya. Coba tak komunikasi dengan rumah sakit jiwa, mudah-mudahan nanti ada akses ya ke sana ya. Sehat ya, Mbak. Ya, sembuh ya. Kembali normal seperti dulu ya. Buju meneh. Ya. Tas karo aku. Terima kasih sudah ngikutin kami. Sukses selalu, berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.